Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru khusus di tahun 2023 ini bagi pelamar yang belum sempat lolos ya menjadi ASN P3K di tahun lalu ya, di tahun 2022. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya kalau kita perhatikan judul dari video kita di sini, kita membuat judul seperti ini: perkiraan urutan prioritas pelamar P3K Guru 2023 untuk lolos menjadi ASN P3K 2023. Tentunya di sini kita akan mencoba menganalisis perkiraan urutan prioritas. Artinya dikatakan urutan prioritas berarti yang didahulukan pertama kali untuk diangkat menjadi ASN P3K pada saat rekrutmen P3K Guru 2023 digelar atau dibuka. Begitu itu maksudnya Bapak Ibu ya. Yang mana sebenarnya untuk regulasi P3K Guru 2023 sepertinya memiliki kesamaan pada saat regulasi P3K Guru 2022 yang mana masih memprioritaskan guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Masih memprioritaskan guru yang sudah lolos PG ya. Tapi di sini sedikit ada perubahan ya terkait regulasi untuk P2 ya. Nah, ada sedikit perubahan untuk regulasi mengenai P2. Kalau untuk regulasi untuk P2 dan P3, yang kami dapatkan informasinya dari Prof Nunuk Suryani, untuk P2 dan P3 itu di tahun 2023 atau di rekrutmen P3K Guru 2023 nantinya Bapak Ibu itu akan mengikuti tes CAT UNBK. Saya ulangi, akan mengikuti tes CAT UNBK ya untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira ya. Tapi ingat untuk tes CAT UNBK-nya nanti itu akan menggunakan seperti ini, yaitu soal-soalnya tidak sama dengan P4 ya, tapi soalnya ini seperti halnya observasi ya, atau penilaian diri ya. Nah, kira-kira ini yang menjadi polesan terbaru di seleksi P3K Guru tahun 2023 nantinya Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang masih sama yaitu memprioritaskan P1 ya, memprioritaskan P1 ya, baik yang penempatan dibatalkan ya, ataupun P1 pada umumnya ya. P1 pada umumnya itu nantinya diseleksi P3K Guru ya, P3K Guru 2023 nantinya itu Bapak Ibu tidak akan dites lagi, Jadi intinya bagi P1 Bapak Ibu guru yang terhormat, P1 nasibnya ini karena sudah tidak dites lagi, nasibnya ditentukan ya, ditentukan oleh oleh usulan ya, usulan formasi dari Pemda ya. Jadi khusus untuk P1 karena sudah tidak dites lagi ya, nasibnya nanti ini bakalan ditentukan oleh usulan formasi dari Pemda. Contoh misalkan ya di daerah A ya, di daerah A misalkan formasinya kebutuhan gurunya itu 50, sedangkan formasi yang diajukan oleh Pemda 35. Sedangkan P1 yang ada di sini itu anggaplah 50. Berarti nanti akan ada P1 yang tidak diangkat. Kenapa? Karena Pemda tidak maksimal dalam mengajukan formasi itu sendiri. Nah, jadi intinya untuk P1 itu jelas ya, sudah tidak dites lagi Bapak Ibu. Tapi intinya nasibnya nanti itu ditentukan oleh usulan formasi dari Pemda. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini adalah mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu perhatikan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 sepertinya Bapak Ibu ya, di seleksi P3K Guru tahun 2023 tetap memprioritaskan guru lulus PG, tapi sudah tidak dikatakan lagi P1. Tapi nilai esensial dari P1, P2, P3 dan P4 itu tetap melekat nantinya, tapi sudah tidak disebut lagi P1, P2, P3, P4. Kita lihat di sini, langsung saja dikatakan penempatan
PG 2021. Kemudian nantinya seleksi menggunakan cat. Jadi intinya untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, kalau kita berdasarkan screenshot dari rakor ini, itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang pertama ya, tunggu dulu. Yang pertama itu mekanisme pertama adalah mekanisme penempatan ya. Nah, jadi mekanisme pertama itu adalah mekanisme penempatan ini ya. Jadi nantinya itu akan ada penempatan untuk guru yang sudah lolos passing grade. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang dikatakan guru PG 2021 ada dua. Yang pertama itu yang penempatannya dibatalkan lebih 3.000, dan P1 pada umumnya kemarin yang tidak mendapatkan penempatan itu nantinya sudah tidak dites lagi di seleksi P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi nantinya itu langsung diperkirakan untuk mendapatkan penempatan. Nah, apakah serta-merta langsung mendapatkan penempatan? Tidak juga Bapak Ibu ya. Nah, bagi guru lulus PG P3K Guru 2021-2022 nantinya untuk bisa mendapatkan penempatan, maka Pemdanya atau instansinya harus mengajukan formasi dulu. Nah, meskipun Bapak Ibu PG, guru lulus PG, tapi daerahnya tidak mengajukan formasi, itu sama saja bohong Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap susah untuk diangkat menjadi ASN P3K. Makanya penentu kelulusan bagi guru PG itu adalah usulan formasi dari Pemda. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya Kemendikbudristek itu mengundang Pemda yang dibagi dalam 4 regional untuk mengikuti rapat koordinasi pemenuhan formasi P3K Guru tahun 2023. Karena targetnya memang ini Bapak Ibu ya. Target utamanya ini adalah guru lulus PG tahun 2021. Nah, seperti itu ya. Itu targetnya memang Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa mekanisme yang kedua, jika masih tersedia formasi, maka lanjut di mekanisme kedua ya. Jadi anggaplah PG 2021 ini sudah selesai dan ternyata masih ada formasi, nantinya itu akan lanjut di seleksi menggunakan CAT. Nah, ternyata yang akan mengikuti CAT itu adalah THK 2, guru honorer masa kerja di atas 3 tahun, lulusan PPG, dan non-ASN, guru honorer negeri masa kerja di bawah 3 tahun, dan guru honorer swasta. Itu semuanya nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT. Yang jelasnya THK 2 honorer lulusan PPG non-ASN ini tidak ada lulus PG kemarin ya. Jadi kemarin THK 2 ini dikatakan P2. Guru honorer masa kerja 3 tahun ke atas dikatakan P3. Non-ASN yang di sini dikatakan P4. Nah, jadi nantinya itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT. Dan nantinya itu akan ada juga tes wawancara Bapak Ibu ya, akan ada tes wawancara. Cuman yang dipoles sedikit di sini untuk THK 2 dan guru honorer berdasarkan info dari Prof Nunuk, nantinya untuk tes CAT-nya untuk THK 2 dan honorer negeri itu menggunakan soal-soal bersifat observasi atau penilaian diri. Berbeda dengan soal pelamar umum, itu menggunakan soal kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi untuk THK 2 dan honorer masa kerja 3 tahun ke atas, soal CAT-nya nanti itu tidak sama dengan soal CAT yang akan diteskan untuk pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian di sini ini adalah kategori guru yang bisa mengikuti P3K Guru 2023. Yang pertama adalah guru PG yang lulus 2021, kemudian guru K2 yang ikut CPNS 2013, guru honorer yang sudah observasi dan belum observasi Satmingkal Induk Negeri dan masa kerjanya minimal 3 tahun ke atas. Kemudian keempat, guru non-ASN, guru yang punya serdik, PPG, guru negeri yang baru masuk, dan guru swasta ini masuk pelamar umum. Nah, di sini katakan sampai di sini paham ya. Jadi stop bahas P1, P2, P3, P4. Jadi P1, P2, P3, P4 itu tetap diakui di P3K Guru 2023, cuman penyebutannya bukan lagi P1 Bapak Ibu. Bukan lagi P1, P2, P3, P4, tapi nilai esensialnya tetap melekat pada guru yang bersangkutan. Oke, semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.